semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, Nak ya. Nah, hari ini Bapak akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin masih ingat, kita masuk ke pembelajaran mengenai tab insert, ya. Masuk ke tab insert, kemudian di dalam tab insert itu ada page, benar ya? Page, kemudian ada tables, illustrations, add-in, media, links, comments, header dan footer, text, symbol. Seperti Bapak jelaskan kemarin, kita sudah mempelajari namanya page. Bapak sekedar mengingat kembali ya, apa itu page. Page itu adalah salah satu grup pada tab insert ya. Di dalam page itu terdapat banyak sekali yang berkaitan dengan lembar. Ya, namanya juga page ya. Nah, termasuk apa? Bagaimana kita membuat cover. Namanya adalah cover page. Nah, template-templatenya sudah disediakan, kita bisa mencari saja. Ya, template-nya sudah disediakan sedemikian rupa, kita tinggal mencari saja. Kita mau ikuti template yang mana. Ini sudah disediakan oleh Microsoft Word. Gunanya template adalah membuat sampul pada lembar kerjamu. Ya, kalau kamu mau buat buku dengan Microsoft Word, tentunya kamu harus membuat sampulnya, kan seperti itu. Pakailah fungsi cover. Tapi kalau kamu pintar mendesain, nggak ada salahnya pakai desainmu sendiri. Ya, pakai desainmu sendiri nggak masalahnya. Oke, tapi jika kamu ya kurang ahli dalam hal mendesain, kamu dapat menggunakan ya cover page bantuannya. Oke. Kemudian di sini ada blank page, gunanya adalah untuk membuat lembaran baru. Kemudian ada page break, gunanya adalah mengakhiri satu page ke page lain dan menuju ke page lain. Seperti itu, page break. Ya. Nah, kali ini kita akan pelajari bagaimana cara membuat table. Tapi sebelumnya Bapak mau ingatkan dulu, ya, bahwa saja tab insert ini nggak semua kita pelajari, Bapak. Ada page, ada tables, ada illustrations, kemudian ada header dan footer, ada text, ada simbol. Hanya itu yang kita pelajari. Add-ins, media, links, comment, itu nggak kita pelajari. Kenapa? Karena itu sangat-sangat minim sekali dipergunakan. Yang kita pelajari itu adalah mayoritas yang banyak kita pergunakan. Ya, oke ya. Jadi itulah kita gunakan. Yang akan kita pelajari sudah page, sudah kita pelajari. Hari ini kita akan pelajari mengenai tables. Tables itu adalah tabel. Ya, tables itu adalah tabel. Untuk rincinya, Bapak akan menunjukkan bagaimana cara membuat tabel berikut ini. Ini tampilan tabel. Kalau tampilan tabel tentu terbayang di pikiran kita adalah suatu kotak-kotak ya, suatu kotak-kotak. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan bahwa saja di dalam tabel ini nanti ada yang namanya rows, baris, rows sama kolom. Ya. Rows sama kolom. Rows itu adalah baris, columns itu adalah kolom. Oke, untuk membedakannya coba lihat seperti ini. Nah, setelah Bapak klik table, di sini pilihannya insert table. Oke, insert table jadi satu kotak, dua kotak. Nah, kalau dia menyamping di sini itu namanya baris, Nak. Nah, yang menyamping kotak-kotak di samping ini itu namanya baris. Oke. Kalau Bapak mau buat dua baris, satu kolom, maka yang menyamping sebanyak dua. Oke, yang menyamping sebanyak dua, kemudian menurun sebanyak satu. Nah, ini dia. Kalau Bapak mau buat 5 baris, 3 kolom, berarti yang menyamping sebesar 5, ya, sebesar 5, kemudian yang menurun atau yang menurun di bawah itu harus 3 karena kolomnya 3, tapi barisnya harus 5. Seperti itu, menyamping sebanyak 5, lalu kotaknya harus 3. Oke. Nah, kalau Bapak mau buat 8 baris, 5 kolom, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8 baris yang Bapak buat. 5 kolom, berarti kotaknya harus 5, kan menurun 5. Ini menurun sudah 1, menurun 2, 3, 4, 5. Itu ya, 5 baris. 8 baris, 5 kolom. Paham ya? Di kolom-kolom itu menurun, Nak. Yang baris itu menyamping. Bisa dibedakan antara baris dengan kolom ya. Oke, baris itu nama kerennya adalah rows. Kolom itu nama kerennya kolom. Ya, kolom itu tulisannya C-O-U-L-M, kolom. Jadi karena banyak ya, jamak, maka columns ada S-nya. Row juga kalau jamak ada S-nya, rows.
Oke, itu langkah pertama cara buat tabel. Ya, oke. Nah, Bapak buat seperti ini tabel. Nah, tabel itu bisa kita desain. Di sini ada tabel style. Mau kita desainnya bagaimana? Mau kita desain seperti ini kah? Seperti ini kah? Seperti ini kah? Seperti ini kah? Semua bebas, Mbak. Kembali lagi ke kreativitas kita. Di sini pilihannya nggak hanya ini. Kalau kita tekan gambar yang di bawah, ya, di bawah banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita ambil, yang bisa kita pergunakan. Oke, di sini banyak sekali pilihan yang bisa kita pergunakan, tergantung gimana kesukaan kita atau tergantung tugas yang kita berikan. Tugas yang diberikan guru ternyata pakai ini, ya jangan lagi lah kita pakai yang lain, pakai template yang ini, plain table 5 misalnya. Ya, kecuali mirip-mirip seperti ini, kecuali yang ini kan plain table 3 boleh-boleh aja, tapi janganlah bentuk tabelnya ini mau berikan yang ini atau yang ini, janganlah. Jelaskan gambarnya kan berbeda yang ini sama yang ini, ya. Artinya kreatif mungkin lah, secantik mungkin tabel yang bisa kamu susun, ya. Di sini ada table style, kemudian ada shading. Gunanya shading ini apa? Gunanya adalah memberikan pewarnaan tabel. Nah, jika tabel ini warna kita misalnya ketikkan halo. Nah, misalkan ya. Nah, Bapak mau halo itu backgroundnya warna biru. Kita pilih shading. Warna biru kita cari biru nih. Nah, seperti itu. Letakkan ke tengah seperti biasa. Ctrl E atau center. Nah, lalu gitu juga lanjutkan lagi lain-lain. Misalnya, halo, apa kabar? Bapak inginnya apa kabar itu backgroundnya pink. Berbau pink. Pak cari pink, halo. Nggak ada pink ya? Udahlah, Bapak warna janda aja. Nah, warna terang. Itu lanjutkan lagi yang lain. Nah, jadi shading itu apa? Untuk memberikan pewarnaan di belakang sel. Nah, Bapak tadi ada bilang sel ya. Ingat, perjumpaan antara kolom dengan baris itu namanya adalah sel. Ini berikutnya di sini ada border style. Ya, border style itu adalah jenis pewarnaan pada garisnya. Garisnya itu stylenya garis 2. Terus di sini ada pewarnaannya. Ya. Nah, ini contohnya. Oke, kamu mau gunakan yang garis 2 itu dari mana? Bisa dari sini sampai kemari. Oke, nah ini garis 2 seperti itu. Atau dari sini kemari. Cara mengerjakan atau melakukannya adalah klik kiri tahan, kemudian arahkan kemana garis 2 itu mau kamu gunakan. Misalnya dari sini Bapak mau arahkan ke bawah, Pak klik sini tahan, ya klik kiri tahan, Bapak dorong dia ke bawah. Gerakkan mouse-nya, Bapak dorong ke bawah sampai ke yang Bapak inginkan. Bapak inginkan sampai di sini, ya udah selesai itu lepas. Inilah hasilnya. Itulah penggunaan border style untuk membentuk, ya. Kalau kamu mau warnanya biru silahkan, warna orange silahkan. Oke. Nah, ini membentuk ketebalan dari garisnya. Garisnya itu dua, lebih tebal atau lebih tipis. Nah, ini pun banyak. Mau kamu yang bergaris dua di sini pun ada ya. No border, mau yang kamu gimana, variasinya kamu kreasikan sendiri. Ini terdapat pada line style. Kalau tadi kan border style, ini line style. Mau mengukur berapa tebal, ya di sini ada mau 1/4 poin, setengah poin. Ini hitungan ketebalannya itu poin ya. PT itu kepanjangan dari kata poin. 3/4 poin, 1/2 poin, 2/4 poin, 3 poin ya. Semakin besar poinnya, semakin tebal juga lah garisnya. Semakin kecil poinnya, semakin tipis juga lah garisnya. Seperti itu. Di bawah ini ada pen color. Pen color itu gunanya untuk memberikan warna. Ya, warna ini dia. Warna pada apa? Pada garisnya. Nah, ini nggak bisa warnai hurufnya, nggak bisa. Nah, Bapak warnai hurufnya nggak bisa. Yang bisa diwarnai itu adalah garisnya. Di sini banyak beragam warna yang bisa kamu gunakan. Ya, tergantung seleramu mau yang bagaimana. Seperti itu. The pen color. Nah, border di sini ya, di sini ada bottom border, top border, left border. Nah, kalau bottom border berarti yang di garis itu yang bawah. Kalau top border berarti yang di arsir itu atau di garis ditebalin itu yang atas. Sisanya enggak itu tebal. Left border itu yang diberi bingkai atau diberi garis itu yang di sebelah kiri, begitu juga dengan right. No border tidak ada bingkai sama sekali. Ya. Tidak ada bingkai maksudnya tidak digarisi sama sekali, udah. Semuanya kelihatan tidak seperti tabel. Seperti itu. Padahal di tabel, tapi karena no border berarti tidak ada lagi garis-garisnya. Kalau bottom border tadi yang digaris itu yang bawah aja, sisanya nggak bergaris.
Ya diberi bingkai itu yang bawa aja, sisanya nggak punya bingkai. Nah seperti itu. Oke, di sini banyak jenis-jenisnya bisa kamu lihat ya nak ya. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke table. Jadi selain pembuatan table dengan langsung seperti ini, di sini ada juga insert table. Kalau Bapak klik insert table, di sini ada berapa banyak kolom yang mau dibuat. Nah, berapa banyak row yang mau dibuat. Nah, itu tergantung dari bagaimana kita membuatnya. Sekali lagi Bapak tekankan, kolom itu berarti yang menurun. Yang menurun itu berapa banyak ya? Yang rows itu adalah menyamping. Tergantung permintaan dan tergantung dari apa yang ingin kamu buat. Oke. Lanjutkan di sini ada namanya draw table. Kalau draw table itu kamu gambarkan langsung sendiri. Ya kamu gambarkan sendiri. Contohnya seperti ini. Ini Bapak buat tabel di sini. Oke, saya mau lebih tebal seperti ini. Silakan. Terus saya mau di sini ada garis. Silakan. Saya mau di sini ada garis lagi. Silakan. Saya mau ini pecah jadi 2. Silakan. Nah, seperti itulah tabel. Draw table kamu buat di sini. Buat rancang sendiri. Oke. Nah, ada yang mau ditanya sampai di sini, nak? Kalau nggak ada, nanti akan Bapak ajarin lebih lanjut mengenai layout daripada tabel. Mungkin itu yang bisa Bapak ajarkan di pertemuan kali ini. Mungkin agak singkat, Bapak minta maaf terlebih dahulu karena banyak kerjaan yang harus Bapak lakukan kan gitu. Mungkin ini bisa memberikan bantuan karena Bapak semuanya mengenai cara menggunakan tabel. Cukup sekian yang Bapak ajarkan. Jika apa yang Bapak sampaikan menyinggung perasaan Bapak semua, Bapak minta maaf terlebih dahulu. Tidak ada niat Bapak untuk menyinggung perasaan Bapak. Ya, di akhir selalu Bapak ucapkan selamat belajar, semangat terus ya. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhirnya mengucapkan terima kasih.